Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Setia Nugroho, mahasiswa program Pascasarjana Prodi Pendidikan Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2023. Perkenalkan, di sini saya akan membahas terkait isu-isu proses belajar di sekolah dasar terkait dengan perkembangan revolusi industri 5.0. Video kali ini sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Teori dan Psikologi Belajar Anak yang dengan dosen pengampu Ibu Dr. Aprilia Lina Lidiasari Magister Pendidikan. Sejak kemunculannya pada abad ke-18, revolusi industri terus mengalami kemajuan dan pada puncaknya pada saat ini yaitu pada era 5.0 yang sering juga kita kenal dengan era society. Berbeda dengan revolusi industri 4.0 yang tentunya lebih menekankan kepada digitalisasi, pada revolusi industri 5.0 ini terjadi pergeseran, yaitu fokusnya adalah pada konsep bagaimana teknologi itu dapat meningkatkan kesejahteraan manusia dan memanusiakan teknologi tersebut. Pada revolusi industri 5.0 ini ditandai dengan berbagai perkembangan teknologi yang tentunya berkembang begitu pesat. Salah satunya terkait bidang kecerdasan buatan, Internet of Things, robotika, dan teknologi yang lainnya. Meskipun di sekolah dasar itu tidak langsung terlibat dalam proses perkembangan revolusi industri 5.0 ini, tetapi pada pendidikan tingkat dasar inilah di mana diletakkanlah dasar-dasar atau fondasi tentang pemahaman konsep-konsep yang mendasari dengan revolusi industri 5.0 ini. Tentunya penting dalam proses pengelolaan pembelajaran yang mampu menumbuhkan paradigma berpikir kreatif dan inovatif yang tentunya harus dimulai sejak dini. Para siswa di sekolah dasar harus mampu menumbuhkan paradigma berpikir kritis yang tentunya dilaksanakan dengan proses-proses pembelajaran yang begitu beragam dan bervariasi. Dengan mengasah kemampuan berpikir kritis anak, tentunya akan mudah anak dalam menyelesaikan segala problematika yang dihadapinya, tentunya dengan cara yang tepat dan terukur. Kondisi pembelajaran yang mampu menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan sikap kreatif inovatif pada diri siswa tentunya adalah sebuah gambaran yang ideal dalam pengelolaan pembelajaran yang tentunya untuk menyongsong perkembangan atau era revolusi industri 5.0 ini. Tetapi kondisi ini, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kondisi atau gambaran ideal yang sudah saya sebutkan tadi tentunya tidak berjalan sesuai dengan apa yang digambarkan tadi. Banyak persoalan atau hal-hal yang menjadi penghambat dalam proses pengembangan proses pembelajaran anak yang mampu menumbuhkan sikap berpikir kritis ataupun menumbuhkan sikap kreativitas pada diri anak. Salah satu hal yang mendasari permasalahan-permasalahan tersebut tentunya salah satunya adalah dari ada 3 faktor. Yang pertama dari faktor guru itu sendiri. Paradigma berpikir guru juga menjadi sebuah alasan mengapa proses pengembangan pembelajaran yang mampu menumbuhkan sikap berpikir kritis pada diri anak menjadi terhambat. Guru sekarang saat ini lebih nyaman di zonanya dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Guru juga kurang mengikuti perkembangan zaman saat ini, di mana proses arus informasi digitalisasi semakin berkembang dengan pesatnya. Kemudian terkait faktor siswa juga menjadi salah satu penghambat proses perkembangan ini, pembelajaran yang berbasis pada peningkatan kemampuan kreativitas siswa, di mana perlu kita ketahui bersama bahwa di negara kita bahkan di dunia baru saja lepas dari pandemi COVID-19 yang tentunya sempat meluluh lantakkan pendidikan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Pandemi COVID-19 ini kita ketahui bersama mengakibatkan pembelajaran yang vakum, lost learning selama hampir 2 tahun. Tentunya ini akan menjadikan psikologis anak menjadi juga berbeda, di mana anak yang selama 2 tahun di dalam rumah melaksanakan pembelajaran hanya di rumah tanpa ada pendampingan yang berarti dari orang tua dan pengawasan dari guru,
Kemudian pada saat ini setelah kita lepas dari pandemi ini, anak kembali ke sekolah, kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sebelumnya dilaksanakan di rumah, tentunya akan menimbulkan sebuah permasalahan tersendiri. Permasalahan itu salah satunya adalah di hal motivasi. Dengan motivasi atau semangat anak dalam belajar di sekolah yang rendah, tentunya akan menghambat juga dalam memunculkan kemampuan berpikir kritis ataupun sikap kreativitas dalam diri anak. Faktor-faktor tersebut tentunya hampir terjadi di semua sekolah. Salah satunya juga di tempat tempat saya bertugas, yaitu di SD Negeri Sumber Semen, Kabupaten Gunung Kidul. Dengan kondisi sekolah di tempat saya bertugas di daerah perbukitan yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Sukoharjo, dengan kondisi mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai seorang petani, tentunya menjadikan kondisi yang berbeda dengan kondisi sekolah-sekolah yang lainnya. Dengan kondisi yang serba terbatas menjadikan perkembangan atau arus atau alur transformasi teknologi informasi juga mengalami keterlambatan juga. Permasalahan-permasalahan yang menjadi atau isu-isu yang menjadi proses belajar di sekolah dasar, terutama di kelas tempat saya bertugas, yaitu di kelas 5 SD Negeri Sumber Semen, dapat saya sampaikan ada beberapa hal diantaranya, yaitu terkait dengan paradigma berpikir guru. Penulis yang menyadari, yang juga sebagai seorang guru juga menyadari sepenuhnya bahwa pola pembelajaran yang saya laksanakan masih cenderung berjalan dengan stagnan. Kenapa demikian? Saya juga memahami karena memang dalam proses pembelajaran itu guru belum bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar sekolah secara maksimal. Proses pembelajaran juga masih didominasi oleh pembelajaran yang berpusat pada guru. Tentunya dengan proses pembelajaran yang berpusat pada guru ini akan menjadikan daya berpikir kritis atau sikap kreativitas siswa menjadi menurun. Di samping itu, dengan kondisi sekolah saya yang berada di daerah yang cukup lumayan jauh dari perkotaan, menjadikan juga pemenuhan sarana prasarana yang terutama menyangkut terkait dengan teknologi berbasis teknologi informasi juga mengalami keterbatasan. Fasilitas IT yang ada di sekolah kami juga terbatas karena memang kondisinya berada di daerah pedesaan. Kemudian masalah yang kedua yaitu terkait dengan kreativitas dan inovasi siswa yang masih rendah. Fakta selanjutnya yang kami temukan pada kelas kami, di kelas saya, terkait rendahnya kreativitas dan inovasi siswa ini dalam proses pembelajaran. Rangkaian permasalahan ini tentunya merupakan rangkaian dari poin pertama tadi. Di samping itu, rendahnya kreativitas siswa ini juga salah satunya juga disebabkan dari kondisi dari lingkungan rumah siswa tersebut. Perhatian orang tua akan pentingnya proses pendidikan pada anak cenderung rendah. Hal ini diakibatkan karena memang mayoritas kondisi geografis dan sosial ekonomi masyarakat sekitar sekolah yang bisa dikatakan masih dalam taraf ekonominya menengah ke bawah, tentunya akan menjadikan pendidikan ini, kebutuhan akan pendidikan ini kalah dengan kebutuhan pokok yang lainnya. Peran serta orang tua yang masih rendah ini ditambah juga dengan kondisi anak yang sebelumnya lost learning karena pandemi COVID, kemudian dengan rendahnya juga minat literasi anak mengakibatkan proses berpikir kritis ataupun daya kreativitas anak menjadi berkurang. Padahal dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai tahun 2024, di sana disebutkan bahwa tujuan siswa adalah mencetak siswa yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila, di mana salah satu dari dimensi profil pelajar Pancasila ini adalah kreatif, yang merupakan dalam peraturan tersebut mempunyai pengertian bahwa pelajar yang kreatif itu mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinil serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil pula.
Sikap kreatif ini pula lah yang tentunya sejalan dengan proses kita semua dalam menghadapi atau beradaptasi dalam menyambut menyongsong revolusi industri 5.0. Permasalahan yang saya temukan pada proses pembelajaran di kelas tempat saya bertugas mempunyai berbagai macam yang sudah saya sebutkan di atas. Permasalahan-permasalahan ini ternyata setelah saya menempuh perkuliahan di Universitas Negeri Yogyakarta pada perkuliahan teori dan psikologi belajar anak yang diampu oleh Dr. Apriliatina Lidiasari, Magister Pendidikan. Di sana saya menemukan sebuah jawaban atas permasalahan ini. Jawaban itu muncul dari konsep teori belajar humanisme, yaitu experience learning. Pada konsep teori belajar experience learning yang dipelopori oleh David Cobb ini memberikan gambaran kepada saya bahwa untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada di tempat saya bertugas. Di sini saya akan sampaikan sejarah singkat David Cobb yang lahir pada tahun 1939 di Amerika. David Cobb ini merupakan seorang teoretikus pendidikan dan seorang filosof yang banyak karyanya yang sangat berkontribusi dalam dunia pendidikan. Cobb juga merupakan seorang filosof yang beraliran humanistik. Di mana teori-teori yang berasal dari David Cobb ini pastinya terkait dengan memfokuskan pembangunan kemampuan positif yang terkait dengan emosi positif. Pada teori belajar experience learning ini melibatkan siswa untuk memperoleh pengalaman langsung, mengembangkan observasi, menciptakan suatu konsep, dan ketika memecahkan masalah menggunakan atau berdasarkan atas teori yang sudah dipelajari. Di sini Cobb juga menawarkan metode belajar experience learning ini yang mengedepankan pengalaman siswa sebagai proses belajar, di mana proses belajar siswa dapat memperoleh informasi sebagai pengetahuannya melalui pengalaman. Experience learning ini memiliki pandangan berbeda dengan pembelajaran perilaku atau behavior. Experience learning ini memposisikan pengalaman sebagai suatu pusat proses belajar dan tentunya bernilai penting. Pada pembahasan tentang materi teori belajar humanistik experience learning ini cukup memberikan gambaran kepada saya untuk menemukan atas solusi atau permasalahan yang saya hadapi di kelas 5 di SD Negeri Sumber Semin. Dari teori belajar tersebut dapat saya simpulkan bahwa untuk mengatasi permasalahan yang muncul di kelas saya, tempat saya bertugas, ada beberapa langkah dengan mengimplementasikan dari konsep teori belajar humanistik experience learning dari David Cobb ini. Di antaranya yaitu yang pertama adalah teori belajar experience learning ini dari David Cobb ini memberikan pengalaman baru kepada guru untuk mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada di sekolah sebagai sumber belajar yang tentunya sesuai dengan pengalaman konkret atau pengalaman nyata siswa. Di samping itu, teori belajar experience learning ini dapat diimplementasikan pada proses pembelajaran guna menumbuhkan kreativitas siswa. Menumbuhkan 4 komponen yaitu kemampuan pengalaman konkret, kemudian mengobservasi reflektif, konseptualisasi abstrak, dan eksperimen aktif akan membuat siswa menjadi lebih kritis atas kondisi yang ada di sekitarnya, sehingga akan menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan mempunyai daya kreasi yang tinggi. Pada konsep teori belajar experience learning ini juga ditekankan bahwa proses pembelajaran tidak lagi berproses atau berpusat pada guru, melainkan berubah menjadi proses pembelajaran yang tentunya berpusat pada siswa. Guru menjadi seorang fasilitator di mana memfasilitasi berkembangnya kemampuan anak, kemudian mengoptimalkan sumber daya yang ada di lingkungan sekitarnya untuk menjadi sebuah bahan atau proses pembelajaran yang penuh makna. Demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan, tentunya masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu mohon saran tanggapan dari teman-teman semua terkait pembahasan yang sudah saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.